Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal OSN Biologi tahun 2025. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan PDF soal-soal OSN dan pembahasannya, kalian bisa DM ke Instagram @candelacourse. Oke, soalnya di sini, bunga, fertilisasi ganda, dan buah adalah ciri-ciri yang unik dari siklus hidup angiosperma. Tentukan apakah masing-masing pernyataan ini benar atau salah. Yang A, sporofit, generasi dominan, menghasilkan spora-spora yang berkembang di dalam bunga menjadi gametofit jantan dalam serbuk polen dan gametofit betina, kantong embrio. Yang B, polinasi yang mendahului fertilisasi adalah penempatan polen pada stigma sebuah karpel. Yang C, tabung polen melepaskan 2 sperma ke dalam gametofit betina. Satu sperma memfertilisasi sel telur, sementara yang lain bergabung dengan nukleus polar, menghasilkan endosperma penyimpan makanan. Yang D, pengakhiran dormansi seringkali membutuhkan petunjuk-petunjuk lingkungan seperti perubahan suhu atau perubahan intensitas cahaya. Untuk yang A, sporofit, generasi dominan menghasilkan spora-spora yang berkembang di dalam bunga menjadi gametofit jantan dalam serbuk polen dan gametofit betina, kantong embrio. Ini merupakan pernyataan yang benar. Siklus hidup tumbuhan dicirikan oleh pergiliran generasi. Saat generasi multiseluler, haploid N dan diploid 2N bergantian menghasilkan satu sama lain. Di sini ada N dan ada 2N ya. Di sini siklusnya adalah gametofit menghasilkan gamet haploid melalui mitosis, kemudian dua gamet bersatu atau prosesnya disebut fertilisasi dan membentuk zigot diploid. Lalu zigot berkembang menjadi sporofit diploid multiseluler. Kemudian sporofit menghasilkan spora haploid melalui meiosis dan spora berkembang menjadi gametofit haploid multiseluler dan kemudian siklus ini berulang kembali. Tumbuhan diploid, sporofit, menghasilkan spora haploid melalui meiosis. Spora-spora ini membelah melalui mitosis, memunculkan gametofit multiseluler, yaitu tumbuhan haploid jantan dan betina, yang menghasilkan gamet, yaitu sperma dan sel telur. Fertilisasi, penyatuan gamet, menghasilkan zigot-zigot diploid yang membelah melalui mitosis dan membentuk sporofit baru. Pada angiosperma, sporofit adalah generasi dominan. Sporofit angiosperma lebih besar, terlihat lebih jelas, dan hidup lebih lama daripada gametofit. Selama evolusi tumbuhan biji, ukuran gametofit mengecil dan bergantung sepenuhnya pada sporofit untuk mendapatkan nutrien. Gametofit angiosperma adalah gametofit yang paling tereduksi di antara semua tumbuhan. Hanya terdiri dari beberapa sel. Sifat turunan kunci dari siklus angiosperma dapat dilihat sebagai 3B bunga, pembuahan ganda, dan buah. Karena angiosperma bersama dengan gimnosperma merupakan tumbuhan biji, pengetahuan tentang struktur dan fungsi biji juga sangat penting untuk memahami siklus angiosperma. Di sini ada siklus angiosperma dari fertilisasi menjadi zigot, embrio, kemudian menjadi buah sederhana, biji yang bergerminasi, lalu menjadi tumbuhan sporofit dewasa. Untuk yang B, polinasi yang mendahului fertilisasi adalah penempatan polen pada stigma sebuah karpel merupakan pernyataan yang benar. Bunga, tunas reproduksi sporofit angiosperma, umumnya terdiri dari 4 lingkaran daun termodifikasi yang disebut organ bunga, yang terpisah oleh internodus pendek. Tidak seperti tunas vegetatif,
Bunga merupakan tunas-tunas determinan. Artinya, tunas-tunas tersebut berhenti tumbuh setelah bunga dan buah terbentuk. Organ-organ bunga, sepal, petal, stamen, dan karpel melekat ke bagian batang yang disebut reseptakel. Stamen dan karpel merupakan organ reproduktif, sementara sepal dan petal bersifat steril. Sepal yang menyelubungi dan melindungi kuncup bunga sebelum ia membuka biasanya berwarna hijau dan berpenampilan lebih mirip daun daripada organ-organ bunga yang lain. Pada kebanyakan spesies, petal berwarna lebih cerah daripada sepal dan mempromosikan bunga kepada serangga dan penyerbuk-penyerbuk yang lain. Stamen terdiri dari sebatang tangkai yang disebut filamen dan struktur terminal yang disebut anter. Di dalam anter terdapat ruang-ruang yang disebut mikrosporangium atau kantong polen yang menghasilkan polen. Karpel memiliki sebuah ovarium di bagian dasar dan leher yang panjang dan langsing yang disebut stilus. Pada pucuk stilus terdapat struktur yang biasanya lengket disebut stigma yang berperan sebagai landasan pendaratan bagi polen. Di dalam ovarium terdapat satu ovul atau lebih. Jumlah ovul ini bergantung pada spesiesnya. Kemudian terdapat bunga yang memiliki karpel tunggal, namun kebanyakan spesies memiliki karpel majemuk. Pada sebagian besar spesies, dua karpel atau lebih berfungsi menjadi struktur tunggal. Hasilnya adalah ovarium dengan dua ruangan atau lebih, masing-masing mengandung satu ovul atau lebih. Istilah pistil terkadang digunakan untuk mengacu pada karpel tunggal atau sekelompok karpel yang berfusi. Bunga lengkap atau complete flower memiliki keempat organ dasar bunga. Ini gambarnya ada stamen, karpel, petal, dan sepal. Beberapa spesies memiliki bunga tak lengkap atau incomplete flower yang tidak memiliki sepal, petal, stamel, atau karpel. Misalnya sebagian besar bunga rumput tidak memiliki petal. Beberapa bunga tak lengkap bersifat steril, tidak memiliki stamen dan karpel yang fungsional. Bunga yang lain bersifat uniseksual, tidak memiliki stamen maupun karpel. Bunga juga bervariasi dalam ukuran, bentuk, warna, bau, susunan organ, dan waktu mekar. Beberapa di antaranya termasuk bunga tunggal, sedangkan yang lain tersusun dalam gugus mencolok yang disebut inflorensia. Misalnya cakram tengah bunga matahari terdiri dari ratusan bunga tak lengkap yang mungil, dan bagian yang terlihat seperti petal sebenarnya adalah bunga steril. Sebagian besar keanekaragaman bunga merepresentasikan adaptasi terhadap penyerbuk-penyerbuk yang spesifik. Setiap antar mengandung 4 mikrosporangium, dikenal juga sebagai kantong polen. Di dalam mikrosporangium terdapat banyak sel diploid yang disebut mikrosporosit atau sel-sel induk mikrospora. Setiap mikrosporosit mengalami meiosis, membentuk 4 mikrospora haploid yang masing-masing akhirnya memunculkan satu gametofit haploid jantan. Setiap mikrospora kemudian mengalami mitosis, menghasilkan gametofit jantan yang terdiri dari 2 sel saja, sel generatif dan sel tabung. Secara bersama-sama, kedua sel tersebut dan dinding spora menyusun serbuk polen atau pollen grain. Dinding spora yang terdiri dari material yang dihasilkan oleh mikrospora dan antar biasanya menunjukkan pola rumit yang unik bagi setiap spesies. Selama pematangan gametofit jantan, sel generatif masuk ke dalam sel tabung dan dinding spora selesai dibuat. Ini adalah siklus hidup dari angiosperma ya. Di sini ada meiosis dan kemudian di sini ada fertilisasi ya. Fertilisasi kemudian dilanjutkan dengan meiosis gitu ya. Ini pada antar, setiap mikrosporangium mengandung mikrosporofit yang membelah melalui meiosis menghasilkan mikrospora. Kemudian sebuah mikrospora berkembang menjadi satu serbuk polen.
Sel generatif dari gametofit akan membelah membentuk 2 sperma. Sel tabung akan menghasilkan tabung polen. Kemudian, dalam megasporangium, setiap ovul megasporosit membelah melalui meiosis menghasilkan 4 megaspora, 1 sintas dan membentuk gametofit betina. Setelah polinasi, 2 sel sperma pada akhirnya dilepaskan di dalam setiap ovul. Fertilisasi ganda terjadi, satu sperma memfertilisasi sel telur, membentuk zigot. Sperma yang lain memfertilisasi sel tengah, membentuk endosperma. Endosperma ini adalah persediaan makanan. 3N di sini contohnya ya. Kemudian zigot berkembang menjadi embrio yang dikemas bersama makanan ke dalam biji. Jaringan buah yang mengelilingi biji di sini tidak ditunjukkan. Kemudian sewaktu biji bergerminasi, embrio berkembang menjadi sporofit dewasa dan kemudian siklus ini berulang kembali. Tabung polen tumbuh melalui stilus dan masuk ke dalam ovarium. Tempat tabung polen melepaskan sel-sel sperma di dekat gametofit betina. Di antara spesies-spesies angiosperma, terdapat lebih dari 15 variasi dalam perkembangan gametofit betina, dikenal juga sebagai kantong embrio. Keseluruhan proses berlangsung di dalam ovarium karpel, dalam suatu jaringan yang di dalam setiap ovul disebut megasporangium. 2 integumen, lapisan jaringan sporofit pelindung yang akan berkembang menjadi selaput biji, mengelilingi setiap megasporangium kecuali di sebuah celah yang disebut mikrofil. Perkembangan gametofit betina dimulai ketika salah satu sel di dalam megasporangium pada setiap ovul, megasporosit atau sel induk megaspora, membesar dan mengalami meiosis menghasilkan 4 megaspora haploid. Di sini digambarkan perkembangan gametofit jantan di dalam serbuk polen dan perkembangan gametofit betina atau kantong embrio. Kita mulai dulu dari yang perkembangan gametofit jantan di dalam serbuk polen. Serbuk polen berkembang di dalam mikrosporangia atau kantong polen pada anter di ujung stamen. Di sini setiap mikrosporangia mengandung mikrosporosit diploid, sel induk dari mikrospora. Setiap mikrosporosit membelah melalui meiosis menghasilkan 4 mikrospora haploid yang masing-masing akan berkembang menjadi serbuk polen. Di dalam serbuk polen, gametofit jantan menjadi dewasa ketika nukleus generatifnya membelah dan membentuk 2 sperma. Ini biasanya terjadi setelah serbuk polen mendarat di stigma sebuah karpel dan tabung polen mulai tumbuh. Kemudian untuk perkembangan gametofit betina atau kantong embrio. Kantong embrio berkembang di dalam ovul yang terselubungi oleh ovarium di dasar karpel. Di dalam megasporangium ovul terdapat sebuah sel diploid besar yang disebut megasporosit atau sel induk megaspora. Megasporosit membelah melalui meiosis dan menghasilkan 4 sel haploid, namun pada kebanyakan spesies hanya satu yang bertahan hidup sebagai megaspora, seperti yang digambarkan ini. Kemudian 3 pembelahan mitosis megaspora membentuk kantong embrio, yaitu gametofit betina multiseluler. Ovul kini terdiri dari kantong embrio bersama dengan integumen atau jaringan pelindung di sekitarnya. Hanya ada satu megaspora yang sintas, yang lainnya hancur. Megaspora yang sintas terus tumbuh dan nukleusnya membelah melalui mitosis sebanyak 3 kali tanpa sitokinesis, menghasilkan satu sel yang besar dengan 8 nukleus haploid. Membran kemudian membagi-bagi massa ini menjadi sebuah gametofit betina multiseluler, yaitu kantong embrio. 3 sel di dalam kantong embrio terletak di dekat mikrofil. Sel telur dan 2 sel disebut sinergid. Kedua sinergid mengapit sel telur dan membantu memikat serta memandu tabung polen ke kantong embrio.
Di ujung kantong embrio yang berlawanan terdapat 3 sel antipodal yang belum diketahui fungsinya. 2 nukleus yang tersisa disebut nukleus polar, tidak terbagi menjadi 2 sel terpisah, melainkan berbagi sitoplasma dari sel tengah yang besar pada kantong embrio. Ovul yang akhirnya menjadi biji kini terdiri dari kantong embrio dan 2 integumen yang mengelilingi. Pada angiosperma, polinasi adalah transfer polen dari anter ke stigma. Polinasi dibantu oleh angin, air, atau hewan. Pada spesies-spesies yang diserbuki oleh angin, termasuk rerumputan dan kebanyakan jenis pohon, pelepasan polen dalam jumlah yang sangat banyak mengompensasi penyebaran yang acak oleh angin. Pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, udara disarati oleh serbuk polen seperti yang disadari oleh orang-orang yang menderita alergi polen. Beberapa spesies tumbuhan akuatik mengandalkan air untuk menyebarkan polen. Akan tetapi, sebagian besar spesies angiosperma bergantung pada serangga, burung, atau hewan penyerbuk-penyerbuk lainnya untuk mentransfer polen secara langsung dari satu bunga ke bunga yang lain. Nah, di sini contohnya burung kolibri meminum nektar dari bunga poro. Jika polinasi berhasil, serbuk polen menghasilkan sebuah tabung polen yang kemudian tumbuh dan turun ke ovarium melalui stilus. Untuk yang C, tabung polen melepaskan 2 sperma ke dalam gametofit betina. 1 sperma memfertilisasi sel telur, sementara yang lain bergabung dengan nukleus polar, menghasilkan endosperma penyimpan makanan. Ini merupakan pernyataan yang benar. Seperti yang sudah dijelaskan di diagram gambar tadi ya. Saat polinasi, serbuk polen yang hidup umumnya hanya terdiri dari sel tabung dan sel generatif. Setelah serbuk polen mendarat di atas stigma yang cocok, serbuk tersebut mengabsorpsi air dan bergerminasi dengan menghasilkan sebuah tabung polen yang tumbuh di antara sel-sel stilus ke arah ovarium. Ini ada stigma, ini tabung polen, ini serbuk polennya, kemudian ada sperma. Jika serbuk polen bergerminasi, tabung polen tumbuh dan menuruni stilus, ini stilus menuju ke ovarium. Di sini ada ovul, mengandung gametofit betina atau kantong embrio, mikropil, sel telur, dan nukleus polar. Kemudian tabung polen melepaskan 2 sperma ke dalam gametofit betina atau kantong embrio di dalam ovul. Salah satu sperma memfertilisasi sel telur membentuk zigot. Sperma yang lain berkombinasi dengan 2 nukleus polar dari kantong embrio sel tengah yang besar membentuk sel triploid yang berkembang menjadi jaringan nutritif yang disebut dengan endosperma. Nukleus sel generatif membelah melalui mitosis dan membentuk 2 sperma. Dengan diarahkan oleh zat kimia pemikat yang dihasilkan oleh 2 sinergit yang mengapit sel telur, ujung tabung polen memasuki ovul melalui mikropil dan melepaskan kedua sperma di dekat atau di dalam gametofit betina atau kantong embrio. Gradien asam gamma aminobutirat atau gamma aminobutyric acid atau disingkat GABA, yaitu suatu zat kimia yang berfungsi sebagai neurotransmitter pada sel-sel hewan, mungkin merupakan sinyal yang sangat penting untuk memikat tabung polen. Sewaktu mencapai gametofit betina, salah satu sperma memfertilisasi sel telur membentuk zigot. Sperma yang lain bergabung dengan 2 nukleus polar membentuk nukleus triploid atau 3N di bagian tengah dari sel tengah yang besar pada gametofit betina. Sel yang besar ini akan menjadi endosperma, jaringan penyimpanan makanan pada biji. Penyatuan 2 sel sperma dengan nukleus-nukleus yang berbeda pada gametofit betina disebut fertilisasi ganda. Fertilisasi ganda memastikan bahwa endosperma akan berkembang hanya di dalam ovul tempat sel telur telah dibuahi, sehingga mencegah angiosperma menyia-nyiakan nutrien. Jaringan-jaringan yang mengelilingi gametofit betina telah menghalangi para peneliti untuk mengamati langsung fertilisasi di dalam tumbuhan yang ditumbuhkan dalam kondisi-kondisi yang normal.
Akan tetapi, para saintis telah mengisolasi sperma dari serbuk polen yang bergerminasi dan sel-sel telur dari gametofit betina, serta telah mengamati penyatuan gamet-gamet tumbuhan secara in vitro dalam lingkungan artifisial. Peristiwa seluler pertama yang terjadi setelah fusi gamet adalah peningkatan kadar ion-ion kalsium atau Ca2+ sitoplasma pada sel telur, seperti yang terjadi selama fusi gamet hewan. Kemiripan yang lain dengan hewan adalah pembentukan halangan terhadap polispermi, fertilisasi sel telur oleh banyak sperma. Dengan demikian, sperma tidak dapat menyatu dengan zigot, bahkan dalam kondisi in vitro. Misalnya pada jagung atau zeamais, halangan terhadap polispermi ini terbentuk hanya dalam waktu 45 detik setelah awal fusi sperma dengan sel telur. Untuk yang D, pengakhiran dormansi seringkali membutuhkan petunjuk-petunjuk lingkungan seperti perubahan suhu atau perubahan intensitas cahaya. Ini merupakan pernyataan yang benar. Dormansi dari kata Latin yang berarti tidur adalah kondisi laju metabolik yang teramat rendah dan penundaan pertumbuhan serta perkembangan. Kondisi-kondisi lingkungan yang diperlukan untuk mengakhiri dormansi berbeda-beda di antara spesies. Biji dari beberapa spesies bergerminasi segera setelah berada dalam lingkungan yang sesuai. Adapun yang lain tetap dorman, bahkan jika ditanam di tempat yang sesuai, hingga ada petunjuk lingkungan yang menyebabkan biji mengakhiri dormansi. Persyaratan untuk petunjuk spesifik yang mengakhiri dormansi biji meningkatkan kesempatan bahwa germinasi akan terjadi pada waktu dan tempat yang paling menguntungkan bagi semaian. Biji dari kebanyakan tumbuhan gurun misalnya, hanya bergerminasi setelah hujan turun dalam jumlah yang cukup. Jika tumbuhan gurun bergerminasi setelah gerimis, tanah akan cepat menjadi terlalu kering untuk mendukung semaian. Di tempat-tempat yang sering mengalami kebakaran alami, kebanyakan biji memerlukan panas yang intens atau asap untuk mengakhiri dormansi. Oleh karena itu, semaian paling melimpah setelah kebakaran menyingkirkan vegetasi pesaing. Di tempat-tempat yang musim dinginnya parah, biji bisa memerlukan paparan terhadap suhu rendah yang lebih lama. Biji yang ditanam selama musim panas atau musim gugur tidak bergerminasi sebelum musim semi berikutnya, untuk memastikan terjadinya musim pertumbuhan yang panjang sebelum musim dingin berikutnya. Beberapa biji yang berukuran kecil seperti biji beberapa varietas selada memerlukan cahaya untuk germinasi dan akan mengakhiri dormansi hanya jika terkubur cukup dangkal agar semaian bisa menembus keluar dari permukaan tanah. Beberapa biji memiliki selubung yang harus dilemahkan oleh serangan zat kimia saat melewati saluran pencernaan hewan, sehingga biasanya terbawa cukup jauh sebelum dikeluarkan bersama kotoran. Lamanya waktu biji dorman agar tetap viable dan mampu bergerminasi mulai dari beberapa hari hingga beberapa dekade atau bahkan lebih lama, bergantung pada spesies tumbuhan dan kondisi-kondisi lingkungan. Sebagian besar biji bisa bertahan 1 atau 2 tahun hingga ada kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi germinasi. Dengan demikian, tanah memiliki tumpukan biji yang belum bergerminasi yang telah terakumulasi selama beberapa tahun. Inilah salah satu alasan vegetasi bisa muncul kembali sedemikian cepat setelah kebakaran, kekeringan, banjir, atau gangguan lingkungan lain. Jadi, untuk soal ini, pernyataan yang A benar, B benar, C benar, dan D benar. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Candela Course. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!